Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Today Webtoon episode 3. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Drama dilanjutkan dengan Pak Jang menanyakan salah satu penulis terbaik, dan Sok Jin menunjuk satu. Pada saat Maem sudah berada di ruangan, ia mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Junyong. Maem mengambil koin yang telah ia anggap sebagai jimat dan meletakkan di boneka judo. Dan mulai sekarang, ia akan butuh yang namanya keberuntungan. Sok Jin mengatakan mereka akan membahas tentang siapa seniman yang akan mereka pegang. Junyong akan memegang Pome dan Kim Ji Song, yang membuat ia semakin yakin untuk meninggalkan tim ini. Sedangkan Maem mendapatkan Pak Na sebagai senimannya. Dengan semangat 45, Maem akan melakukan yang terbaik, dan itu membuat rekan-rekannya tersenyum. Di ruang rapat, mereka melihat kenaikan grafik dari webtoon, dan meminta Pak Jang untuk mempertahankan hal tersebut. 앞으로도 계속 이대로만 가면 좋겠는데. Sesampainya Pak Jang di ruangan membuat ia terus saja tersenyum. Ia bangga dengan kehadiran kedua pegawai baru di sana. Pak Jang menanyakan apakah Junyong sedang bekerja sama dengan Pome yang langsung dijawab tidak. Dan Junyong meminta waktu untuk mereka bicara. Kini Junyong menyampaikan niatnya untuk pindah ke tim lain. Namun Pak Jang akan mempertimbangkan hal itu dengan raut wajah yang sedih. Sebelum Pak Jang pergi, laki-laki itu mengatakan bahwa tak ada surga bagimu untuk melarikan diri. 도망쳐서 도착한 곳에 낙원은 없다. Maem yang terlalu bersemangat mengirimkan pesan dan meminta waktu untuk bertemu dengan Pak Na. Namun, Pak Na menolak dengan alasan ia sibuk. Kemudian mematikan ponselnya. Berbeda dengan Maem, Junyong malah mendapatkan pesan dari Pome meminta untuk mereka bertemu. Begitu ia sampai di apartemen Pome, wanita itu langsung meminta untuk memindahkan paketnya ke dalam. Pome memberikan segelas air, lalu membuka paket-paketnya dan Junyong melihat ada koyo yang membuat ia bertanya, apakah wanita itu cedera? Yang dijawab bahwa semua penulis mengalami hal itu. Perihal ia yang harus datang ke rumahnya untuk bertemu, bukankah semua penulis memiliki aplikasi khusus untuk saling berhubungan? Dan jawaban Pome di luar dugaan. Ia melakukan itu karena ia kesepian. Saat dia keluar dari apartemen Pome, ia membawa kardus. Terlihat seperti ada seseorang yang melihat Junyong pergi dan melihat ke arah pintu apartemen Pome. Di kantin perusahaan, Pak Choi memperingati Maem agar tak lena hingga melewatkan masa tenggang dari komik. Sok Jin pun menanyakan hal yang sama dan itu terjadi setiap hari. 잘 챙기고 있지? 예. 진짜 잘 챙겨야 된다. 그래. Hingga membuat Maem panik apalagi esok masa tenggangnya telah sampai. Sedangkan Pak Na kini tengah sibuk menyelesaikan karyanya hingga tak tahu ada banyak pesan dan panggilan masuk. Begitu melihat banyak panggilan terutama dari Hansel, Pak Na langsung panik dan mencari wanita itu ke seluruh sudut ruangan, hingga ia mendapatkan video kalau wanita itu tengah jalan-jalan. Di kantor, Maem terlihat gelisah karena sampai sekarang Pak Na tak mengirimkan draftnya, apalagi ketika Sok Jin mengingatkan bahwa mereka harus segera mempublik cerita Pak Na. 저 지금 나가는 작가님 작업실 좀 다녀올게요. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke tempat Pak Na. Sedangkan Pak Na yang tengah menatap foto kekasihnya itu berharap wanita itu segera pulang. Hingga bel berbunyi membuat laki-laki itu berhambur keluar untuk membuka pintu. Begitu pintunya dibuka, Maem langsung menanyakan draft tersebut yang membuat Pak Na hampir menutup kembali pintunya. 무슨 일 있으신 거 아니죠? Melihat kondisi Pak Na yang kacau, akhirnya ia memberitahu bahwa kekasihnya pergi karena ia terlalu sibuk. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Maem memutuskan untuk mencari kekasihnya itu, dengan syarat Pak Na harus mengirimkan draft tersebut.
네가 프로페셔널에 대해 뭘 알아? Sedangkan Sokji dengan gelisah menunggu kabar dari Maem. Lelaki itu juga meyakinkan Pak Jang, walaupun kekasihnya Pak Na kabur, ia yakin kalau Maem akan melakukan yang terbaik. Di rumah, Maem dan adiknya tengah mencari petunjuk di mana kekasih Pak Na berada sekarang. Junyong kembali mempertanyakan perihal kepindahannya. Pak Jang pun meminta waktu agar mereka minum bersama. Dan setelah tiba di sana, Pak Jang mengatakan bahwa ia akan menolak kepindahan Junyong. Walaupun laki-laki itu berkata bahwa ia tidak melakukan apapun untuk tim. Sedangkan Pak Jang kini tengah mengkhawatirkan Maem, karena waktunya tinggal sedikit lagi dari waktu tenggang. Dan Pak Jang juga memberikan penjelasan, kalaupun webtoon akan dibubarkan dan Neo membuat layanan yang sama ketika Pak Jang sudah dipecat, bisa saja kalau suatu saat nanti layanan itu akan dipimpin oleh Junyong, dan meminta ia untuk berpikir jauh ke depan. Di lain tempat, Pak Na dan para editornya tengah ngebut untuk menyelesaikan komik mereka. Begitu juga dengan Sokji yang menghubungi Maem, mendengar bahwa wanita itu sekarang tengah mencari kekasih Pak Na. Membuat ia kesal karena Maem mengambil keputusannya tanpa memberitahu. Pak Na berjanji akan mengirimkan draftnya tepat waktu, dan ia akan membawa kekasih Pak Na. 누구 하나 다친다. 안 다치고 잘 다녀오도록 하겠습니다. 여보세요. 여보세요. Kini Junyong mendapatkan pesan bahwa dirinya diterima di sebuah perusahaan baru. Sokji menghubungi laki-laki itu, meminta tolong agar memastikan Pak Na mengirimkan ceritanya 30 menit sebelum diunggah. 아무리 늦어도 업로드 30분 전에 파일 넘겨주셔야 한다고. 손목 아프실 것 같아서. Sedangkan Maem berusaha mencari kekasih Pak Na. Malah melihat wanita itu sedang diganggu oleh dua pria. Melihat waktu, kemudian Junyong bangkit menanyakan kembali pada Pak Na. Kini draft itu pun telah selesai dikirim. Sedangkan di lain tempat, Maem harus berurusan dengan dua laki-laki tersebut. Ternyata kekasih Pak Na kesal karena ia tak lagi memiliki waktu dengan kekasihnya, yang membuat Maem terdiam. Setelah memastikan komik itu update, Junyong mengucapkan terima kasih, dan Pak Na memintanya untuk menghubungi Maem. Sedangkan di pantai, Maem terlihat antusias ketika komik Pak Na update dan ia akan membawa kekasih Pak Na itu pulang bersamanya. Di perjalanan, kedua wanita itu sangat bahagia. Junyong melihat Maem yang membawa kekasih Pak Na dan wanita itu tampak bahagia hingga ia mengingat kembali ucapan Maem bahwa ia bekerja 2 kali lebih keras agar tim mereka tidak dibubarkan. Karena masa depan tak ada yang tahu. Keesokan harinya, Maem meminta maaf kepada Sokji atas tindakannya. 잠 좀 잤어? 엄마 PD? Adegan beralih saat kedua sedang menikmati kopi. Sokji menyerahkan es batu untuk meredakan alergi Maem. Maem yang hendak bertanya perihal setelah setahun terpotong dengan kedatangan Junyong. Maem juga mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Dan Junyong mengecek ponselnya mendapatkan pesan bahwa wawancara akan diadakan jam 3 sore. Adegan menampilkan Junyong yang berada di depan perusahaan yang akan ia tuju. Namun ia malah melihat tulisan promosi di badan bus untuk webtoon, yang membuat ia mengingat kembali perkataan Maem dan juga Pak Jang, memintanya untuk menghilangkan pikiran piciknya itu. Maem yang baru pulang melihat ada Junyong di tempatnya. Dan ternyata ia meminjam komik karena melihat memo-memo yang ditampilkan oleh Maem. 저 메모 때문에. Dan perihal ia yang akan pindah, ia akan mempertimbangkannya kembali. Hingga saat Junyong telah keluar, ia mengejar laki-laki itu dan mengatakan bahwa tolong mempertimbangkan keputusannya kembali, karena ia adalah satu-satunya teman pemula yang Maem miliki. 왜요? 내 유일한 동기니까요. Di tempatnya, Junyong tengah membaca komik-komik itu yang ia pinjam dari Maem. Dan kini, Maem maupun Junyong sama-sama tengah membaca komik.
Ternyata memo yang membuat ia memilih itu adalah seperti kutipan yang Pak Jang ucapkan untuknya. Tidak ada surga bagimu untuk melarikan diri. Saat di depan lift, ia bertemu Pak Jang. Melihat komik yang ia baca membuat Pak Jang bertanya, apa Junyong membaca kata-kata yang ia ucapkan? Junyong meminta maaf, tak bermaksud untuk kabur dan mencari tempat yang lebih layak. Ia sadar bahwa dirinya terlalu arogan. Dan ia juga akan membuat yang terbaik untuk tim ini, membuat tim Webtoon menjadi lebih layak. 이 팀은 제가 치열하게 써야만 하는 곳이 아니라 생각했거든요. 팀장님이 하신 말씀 곰곰이 생각해봤습니다. 이 팀이 제대로 된 전쟁터가 되도록. 그랬지. Di depan layar komputernya, Mae melihat sebuah ulasan yang mengomentari negatif Princess Kumiho, bahwa alur ceritanya terkesan lambat. Hingga Mae berusaha untuk membicarakan hal tersebut dengan Pak Na. Akan tetapi, ia malah disemprot karena terkesan mengajari penulis senior. 장기연재하면서 어떻게 매번 이야기 전개 뭐 그거면 단 줄 알아? 아니? Di rumahnya, Mae frustasi dengan pemilik akun tersebut. Saat ia memulai sebagai produser untuk cerita itu, tetapi akun tersebut malah menilai negatif. Adegan dilanjutkan dengan Seokji memanggil Mae menanyakan perihal pembaca komik Pak Na yang menurun. Bahkan ia hanya mampu terdiam tanpa bisa menjawab semua yang Seokji katakan. Bahkan laki-laki itu terlihat sangat marah. 아니 그렇다고 게으르게 두진 말아야 될 거 아니야. 독자가 보고 싶은 장면이 아니라. Rekan-rekannya melihat Maem tengah duduk sendiri akhirnya menghampiri, dan mereka memberitahu bahwa dari dulu Pak Na dan juga Seokji bekerja sama untuk menyelesaikan karyanya layaknya sebuah tim. Yang membuat Maem langsung berlari menuju ke tempat Pak Na. Ia berpikir bahwa hanya memberikan Pak Na semangat saja, tanpa tahu bahwa dirinya juga harus melangkah bersama dengan laki-laki itu. 왼발 오른발 왼발 오른발 왼발 오른발. Sesampainya di tempat Pak Na, ia menekan bel berulang-ulang, membuat Pak Na kesal siapa yang telah mengganggu waktunya. Begitu pintu terbuka, Maem langsung meminta agar Pak Na mengubah cerita tersebut. Dengan saling mengeluarkan tatapan tajam, Maem bersikap keras untuk adegan diubah, membayangkan dirinya dan Pak Na yang berada di tempat pertandingan judo. Dan episode 3 pun berakhir. Lanjut episode 4.